Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman nafa' bih barakati ulumi wa bikum al-muslimina fid dharain amin ila an qala bagian atau keberuntungan yang dirasa oleh nafsu, yang didapat oleh nafsu dalam kemaksiatan itu jelas dan nampak dan jelas. Dan keberuntungan yang didapat oleh nafsu di dalam ketaatan atau kepentingan yang dirasakan oleh nafsu di dalam ketaatan itu tersembunyi dan tidak nampak. Mengobati yang tidak nampak itu lebih sulit dilakukan. Nah, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh zahir kita itu jelas, nampak, dan itu jelas perannya adalah nafsu. Apa contoh maksiat zahir? Makan, minum yang berlebihan, tidur berlebihan, itu bagian nafsu semua itu. Mendengar hal-hal yang membuat kita lalai. Terlebih jika itu adalah hal-hal yang haram. Nah, itu kita sudah paham semua, melihat yang tidak dibenarkan, berbicara yang haram. Kemudian melihat yang haram, mendengar yang haram, berbicara yang haram, memegang yang tidak dibenarkan, melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diharamkan. Itu jelas. Nah, sekarang masalahnya adalah kepentingan nafsu pada ketaatan itu juga ada. Dan ini sifatnya tersembunyi dan tidak nampak. Dan ini jauh lebih sulit untuk dihilangkan. Kenapa? Ya contoh lah, orang punya penyakit aja lah ya, katakanlah punya penyakit gatal gitu. Itu kan gampang mendiagnosanya. Punya penyakit panu, punya penyakit kadas, kurap. Obatnya mudah, kemudian penyakitnya kelihatan. Sehingga insya Allah dalam waktu yang sangat singkat dengan membeli obat, dengan izin Allah penyakit itu akan mudah dihilangkan. Masalahnya adalah ketika penyakitnya penyakit dalam, nah gitu. Perasaan kaki normal-normal aja tapi kok ada cenat, cenut. Kok duduk lama sakit, ya. Kemudian kalau dibawa lari, seumpama ototnya jadi ketarik. Nah ini perlu dokter spesialis, perlu dokter yang ngerti tentang bagian dalam. Maka prakteknya lebih sulit, pengobatannya lebih lama, lebih mahal. Nah begitu juga dengan nafsu. Ya kalau nafsu itu sering ingin mengajak kita untuk berbicara yang nggak baik. Udah pindah aja circle-nya. Ya, pindah saja komunitasnya. Bisa dia berhijrah, ya, bisa apa? Berhijrah. Mungkin temannya adalah teman apa? Teman yang tidak baik, maka ganti teman. Di lingkungannya lingkungan yang tidak baik, maka dia berpindah. Lalu beruzlah dari itu semua. Ganti circle dengan circle orang-orang baik. Banyakin zikir, banyakin doa, mendengar nasihat para ulama, duduk di majelis mereka. Nah ini masalahnya yang kedua, makin taat, makin punya kepentingan. Nah begitu repot kan? Gimana itu? Makin sering rekaman, makin pengen tenar seumpama. Itu kan repot itu. Makin ngaji, makin ingin dipuji. Makin taat, makin merasa lebih baik dari orang lain. Terus ditinggalin taatnya nggak boleh. Ayo gimana? Nah ini maka disebut lebih sulit. Maka kata beliau tidak ada obat kecuali memang
rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menghentikan itu semua. Atau keinginan untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada taraf yang mampu mendominasi nafsu tadi. Jadi harus kita wujudkan rasa takut kepada Allah yang berlebih atau rasa keinginan untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlebih. Atau melalui peranan yang ketiga, jika kita tidak sanggup, adalah kita berburu kepada wali yang muhakkik, wali arif muhakkik, dengan penuh kecintaan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketaatan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan. Jadi caranya dua saja. Ada internal, ada eksternal. Kalau kita bisa selesaikan dengan kita ingat, kalau kita ria, kalau kita punya kepentingan, Allah Maha tahu, Allah akan marah kepada kita. Dan kalau kita semata-mata murni ingin cari ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ridha kepada kita, Allah akan berikan segalanya. Allah akan berkahi kehidupan kita. Jika ternyata diri kita belum bisa mengobati diri kita sendiri dari dalam, maka kita mesti mencari faktor eksternal, faktor X, yaitu seorang yang betul-betul wali, arif, muhakkik billah. Berdasarkan ayat, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Jika kamu tidak sanggup untuk menyusui anakmu sendiri, ini seorang istri yang sudah bercerai, ini aslinya begitu. Dia nggak mau nyusuin, kenapa? Karena suaminya nggak punya duit. Udah cerai nih, susuin dong anak. Mau saya. Ini kan anak saya juga, tapi saya udah cerai sama kamu. Saya maunya berbayar. Kok nggak mau? Ya udah, cari orang lain yang mau menyusui. Nah, begitulah. Kalau dari internal tidak ada, maka kita harus mendatangkan pihak eksternal. Nah, ini beliau ambil dalil bahwa kalau kita tidak bisa menyembuhkan diri kita sendiri, maka kita perlu orang lain yang bantu untuk menyembuhkan. Kalau ini penyakit tidak disembuhkan, maka nanti seseorang itu bisa berjumpa dengan Allah dengan hati yang tetap berpenyakit dan kotor. Dari itu kata beliau, seorang hamba hendaklah terus menuduh dirinya, mencurigai dirinya bahwa dirinya masih jauh dari sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengawasi hatinya. Mengawasi hatinya karena sesungguhnya nafsu akan tetap mengajak seseorang kepada keburukan. Syaitan tidak pernah diam untuk memberikan godaannya, bisikannya, agar kita dalam kondisi apapun, baik dalam ketaatan atau kemaksiatan, dia selalu mengganggu kita agar bagaimana kemaksiatan ini jauhkan kita dari Allah, begitu juga ketaatan, bagaimana ketaatan ini ada kepentingan-kepentingan selain Allah, sehingga akhirnya walaupun itu bentuknya ketaatan, tapi tidak dianggap sebagai sesuatu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kebaikan. Ya, karena itu Imam Ibnu Athaillah Sakandari beliau menyampaikan bahwa kalau kita bingung untuk menentukan manakah satu dari dua pilihan yang harus kita pilih, maka beliau memerintahkan untuk melihat mana yang paling dirasa berat oleh nafsu. Karena tidak ada yang berat oleh nafsu kecuali perkara itu adalah perkara yang hak. Ya. Maka ini ada seorang ulama namanya Imam Abu Muhammad Al-Murta'ish. Beliau mengatakan bahwa aku sudah melakukan haji sekian kali. Ya. Dengan sangat mudah, dengan penuh semangat. Lalu beliau menganggap bahwa ini hajinya ini kayaknya ada kepentingan lain ini. Kenapa?
Karena pernah suatu saat ibundanya minta untuk beliau mengambilkan beliau satu jak air, satu wadah air. Kemudian itu terasa berat. Maka beliau meyakini bahwa ini nafsu saya nih, padahal ini begitu mudah. Hanya mengambilkan wadah air yang berisi air untuk ibuku sendiri. Terasa sulit, sementara aku bolak-balik pergi haji. Begitu mudah, begitu lapang, begitu nikmat. Ini jangan-jangan karena ada satu kepentingan. Karena kalau memang nafsu itu tidak ikut mengambil perannya dalam hajiku, tentu dia akan merasa berat. Tapi mengapa ini? Semakin aku haji, semakin merasa ringan, semakin nafsuku tidak ada berontaknya sama sekali. Kenapa? Ya mungkin aja orang travel. Mungkin haji duitnya makin banyak. Mungkin aja sebutannya Pak Haji Mirror gitu. Apa Pak Haji Mirror? Pak Haji berulang kali. Namanya makin tinggi. Orang makin kenal dan lain sebagainya. Kalau untuk nolongin ibu di rumah, nggak siapa orang lihat. Nggak ada kamera. Maka apa saja yang tidak sesuai dengan nafsu kita, maka itu yang penting untuk kita lakukan. Penting kita untuk memaksa diri untuk mengerjakan itu. Mengapa? Karena boleh jadi itulah amal yang Allah SWT terima, karena nafsu kita meronta-ronta untuk tidak mengerjakannya, dan diharapkan itu adalah amal yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita nih hari ini hidup di zaman yang serba apa? Serba ingin memuaskan nafsu. Kita lihat aja makanan kita. Ya. Bergizi nggak bergizi, yang penting enak. Itu kan nafsu tuh seneng sekali tuh. Padahal entah jadi penyakit, terjadi apa. Kita lihat tangan kita ada handphone, apa aja bisa kita lihat, apa aja bisa kita akses. Kita ini terbiasa sudah menjadi budaknya hawa nafsu. Maka materi-materi seperti ini akan sangat sulit untuk kita amalkan. Ya, kalau kita tidak latih sedari dini untuk melawan apa saja yang betul-betul bertentangan dengan nafsu. Ya. Sehingga dalam ayatnya dalam Quran surat An-Nazi'at, Allah SWT berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata yalma. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mengambil langkah untuk mencegah nafsunya untuk mengikuti segala keinginannya, maka itu sudah cukup untuk seseorang itu hidup di dalam surga dunia maupun surga akhirat. Tapi semakin kita turut kepada hawa nafsu kita lakukan apa yang menjadi keinginannya, tidak ingin melawan nafsu di dalam setiap fase kehidupan kita, maka bisa dipastikan kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berkualitas. Karena itu penting kita dalam amal-amal taat yang kita sudah terasa manis banget, jangan-jangan ada kepentingannya. Kita lihat, kita lihat. Ini sama nih, rekaman begini yang nonton baru 12 orang, 16 orang. Alhamdulillah, orang ada yang cuma 1. Itu kita belum terasa manis, jalanin. Ya, kalau ntar yang nonton ribuan, puluhan ribu, jalan lah, itu biasa itu. Maka mungkin yang seperti ini yang Allah SWT lihat. Yang belum banyak penontonnya, santri masih sedikit. Tapi justru yang kadang-kadang yang di situ kita tidak terlalu semangat. Nah, itulah pentingnya kita senantiasa terus melawan nafsu kita ini. Karena inna nafsal ammaratun bisu, karena nafsu ini senantiasa mengajarkan dan mengajak kita untuk senantiasa melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini terakhir. Imam Junaid pernah keluar suatu malam, tahu nggak bisa tidur aja, ujungnya keluar. Akhirnya melihat ada seseorang yang berada di pekuburan,
dalam keadaan tutup kepalanya. Kemudian saat orang ini tahu bahwa ada aku di situ, maka orang itu bertanya, ini Imam Junaid? Aku jawab iya. Beliau bilang, bagaimana cara untuk menundukkan hawa nafsu? Maka aku jawab, kalau seseorang sudah terbiasa untuk melawannya, maka pemuda ini mengatakan, tuh dengar itu, aku sudah jawab kepadamu berulang kali bahwa obat dari nafsu itu adalah dengan senantiasa melawannya, senantiasa tidak menuruti kemauannya. Kamu ini nggak percaya, dia ngomong pada dirinya sendiri di depan Imam Junaid. Nah, kamu dengar sendiri kan? Imam Junaid sebagai Sayyidut Ta'ifah, pimpinan orang-orang sufi, mengatakan jawaban yang sama kepada dirimu. Maka dengarkanlah. Imam Junaid pergi dan Imam Junaid nggak tahu siapa orang. Artinya rumusnya sederhana sebetulnya, tapi menjadi tidak sederhana kalau kita sudah terbelenggu, kita sudah terpenjara, kita sudah merasa nikmat dengan mager, malas gerak, dengan tidak mau keluar dari zona nyaman, ingin melakukan hal-hal yang sudah terbiasa saja, walaupun itu tidak benar, maka kita harus terus latih diri. Seperti hari ini Senin, nanti ada hari Kamis, nanti ada Ayyamul Bid. Nah, itu malas kita puasa. Malam hari kita maunya tidur. Padahal di waktu-waktu itu Allah SWT ingin agar nafsu kita tekan dan kita mengerjakan perintah-perintah Allah SWT. Semakin kita patuh kepada perintah Allah, meninggalkan seluruh kepatuhan kepada hawa nafsu kita, di sanalah kita akan fa innal jannata hiyal ma'wa, kita masuk surga dunia dan akhirat, kita mengalami hidup yang penuh dengan kenyamanan dan ketenangan dunia dan di akhirat. Hadza billahi taufik, semoga bermanfaat. Kita harus senantiasa memperhatikan nafsu kita, bahwa dia senantiasa punya kepentingan. Kalau di dalam maksiat jelas, tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kali dia sering bermain juga di saat kita taat kepada Allah, dan syaitan tidak lupa, syaitan tidak lengah untuk senantiasa menggoda dan membisiki kita hal-hal jahat dan hal-hal yang semacam ini yang lebih sulit. Karena hari-hari kita dengan ketaatan, nggak mungkin kita tinggalkan taat kemudian jadi maksiat. Tidak, kita harus tetap taat. Jadi bagaimana hal-hal yang tidak baik di dalam hati kita yang sesuai dengan nafsu kita, ini kita hilangkan dengan rasa takut kita kepada Allah, dengan harapan tinggi kita kepada Allah. Jika tidak bisa, maka kita perlu bantuan seorang wali, perlu bantuan seorang yang dekat kepada Allah, untuk mereka menunjukkan kita bagaimana cara menyembuhkan hal-hal yang semacam itu. Hadza billahi taufik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.